kenaikan PPN 12%. Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara, juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak, akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. PPN 12% cuma untuk barang mewah atau premium? Enggak. Kenaikan PPN jadi 12% tetap berlaku untuk semua barang, kecuali sembako. Kalau sembako memang sejak tahun 2009 lalu sudah dikecualikan dari PPN. Kalau kamu beli sabun, deterjen, obat nyamuk, atau kebutuhan sehari-hari lainnya, termasuk pulsa, layanan internet, dan platform streaming, ya PPN-nya tetap 12%. Beberapa netizen langsung membandingkan sama Vietnam yang justru menurunkan tarif PPN-nya dari 10% ke 8%. Bahkan ada yang bandingin sama Singapura, negara maju yang PPN-nya 9%. Tapi Sri Mulyani bilang tarif PPN di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara berkembang, negara-negara di kawasan, dan anggota G20. Di Brazil misalnya, PPN-nya 17%, Afrika Selatan 15%, India 18%, Turki 20%, dan Filipina 12%. Sedangkan Indonesia, PPN-nya masih 11%. Begitu papar Sri Mulyani. Menurut Direktur Kebijakan Publik Selios, Media Wahyudi Askar, perbandingan yang dilakukan pemerintah tidak adil karena kekuatan ekonominya tidak setara. Membandingkan dengan negara maju itu sudah tidak apple to apple. PPN di sana tinggi karena mereka memang daya belinya sedang bagus. Ekonominya stabil, keuangannya, finansialnya tidak tergantung signifikan dari hutang, inflasi juga relatif terkendali, termasuk juga capital investment di negara tersebut juga jalan, industrinya kuat. Nah, sedangkan Indonesia kalau mau ngikutin itu juga nggak bisa sekarang. Para pengamat sudah menyampaikan kekhawatirannya kalau pemerintah tetap menaikkan PPN akan memicu dampak negatif buat pertumbuhan ekonomi. Apalagi belakangan daya beli masyarakat dikatakan sedang menurun. Tapi pemerintah mengeklaim daya konsumsi rumah tangga stabil serta inflasi yang turun dan rendah. Jadi apa nih strategi kamu buat menghadapi kenaikan harga kebutuhan tahun depan? Yang kaya raya hidupnya akan semakin makmur dan sejahtera. Tetapi kita yang miskin papa, hidupnya akan semakin menderita karena dicekik dengan kenaikan PPN yang dulunya 10%, kini di awal Januari 2025 akan menjadi 12%. Di mana kira-kira keberpihakan pemerintah kepada kita yang rakyat jelata, kepada kita yang miskin papa? Katanya Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih, mereka akan berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Beginikah cara mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pemirsa sekalian, suara penolakan terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai Januari 2025 telah bergema kuat di dunia maya. Tagar tolak PPN 12% telah menjadi trending topik di berbagai platform media sosial, terutama di media X. Warganet berargumen bahwa kenaikan PPN akan semakin mencekik kehidupan masyarakat, terutama pada saat ekonomi sedang dalam kondisi yang tidak stabil seperti sekarang ini. Dengan tarif pajak yang lebih tinggi, harga barang dan jasa akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menurunkan konsumsi rumah tangga. Mereka pun menyatakan bahwa kenaikan pajak ini tidak hanya akan membebani kehidupan sehari-hari, tetapi juga merasa bahwa tidak ada peningkatan signifikan dan layanan publik yang sesuai dengan jumlah pajak yang mereka bayar. Selain lewat tagar tolak PPN 12%, warganet pun coba menyuarakan keresahan mereka melalui petisi online yang menyebar dengan cepat, menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% tersebut. Jangankan 12% Bu Sri Mulyani, mau 20%, 50%, saya tetap akan bayar, Bu. Tenang aja, bukan karena saya ikhlas. Cuy, saya nggak ikhlas bayar pajak. Saya bayar, saya taat pajak. Karena saya tidak punya pilihan. Ya, orang itu ada di bil, masa saya nggak bayar? Kalau saya nggak bayar kan kena sanksi, susah hidup saya. Itulah kenapa di mata saya, orang yang nagih pajak nggak ada bedanya dengan preman pasar. Preman pasar itu kan kayak, bayar nggak lo? Kalau nggak, awas lo, gitu kan? Sama persis. Itulah kenapa gue bersyukur, alhamdulillah, gue hidup dari gaji yang nggak diambil dari pajak. Karena gue nggak perlu nanya ustadz untuk tahu betapa panasnya, betapa haramnya uang ini. Uang yang diambil dari masyarakat secara paksa. Secara paksa. Gini-gini bakal ada yang bilang, ya nggak paksaan lah bang, kan kita bayar ke kasir sukarela gitu. Bukan paksaan dong. Gini, bayangin kasirnya balikin duit lo 11.000 dan bilang, nggak bayar nggak apa-apa kok kak. Apa yang lo lakukan? Apakah lo, enggak 11.000 ini saya ikhlas demi kemajuan negara ini? Enggak. Jadi PPN naik 1% berarti setara dengan kenaikan harga yang harus dibayar 9%. Berat nggak sih? Ya berat lah. Assalamualaikum besti-besti, love kesayangan si akunya, Viral for Justice. Kali ini kita akan bahas rencana kenaikan PPN 12%. Infonya yang mau kena kenaikan pajak PPN 12% adalah barang elektronik, perabot rumah tangga, makanan olahan dan kemasan, kendaraan bermotor, dan pulsa telekomunikasi. Nah, ada dampaknya nggak sih kalau pulsa itu kena pajaknya dinaikin? Besti, aku mau tanya, bayar listrik token pakai pulsa nggak? Ya pakai. BPJS pakai. Apalagi air pakai. Apalagi yang nggak pakai pulsa sekarang? Lah kita ini medsos pakai pulsa nggak? Jualan online pakai pulsa semuanya. Misalnya beneran itu pulsa telekomunikasi dinaikin, akan terjadi efek domino, harga-harga juga pasti naik. Kalau harga barang 1 juta, pajaknya 11%, berarti kita bayar pajaknya 110.000. Kalau 12% berarti bayar pajaknya 120.000. 120.000 dikurangi 110.000 berarti ada selisih pembayaran 10.000. Yuk kita hitung 10.000 itu sebenarnya untuk harga barang naiknya 1% atau 9%. 120 kurang 110 sama dengan 10 dibagi 110 sama dengan tuh 0,0909%. Itu cara ngitung aku. Jadi PPN naik 1% berarti setara dengan kenaikan harga yang harus dibayar 9%. Berat nggak sih? Ya berat lah. Jadi gimana? Tolak atau terima? Ya tolak lah. Kita dukung asta citanya Bapak Prabowo Subianto yang tidak akan memberatkan ekonomi rakyat.
Cari uang tambahan untuk kas negara dari mana? Hentikan dulu pembangunan infrastruktur yang tidak prioritas. Ambil tuh, kumpulin yang kasus-kasus korupsi. Udah berapa puluh triliun tuh. Target 50 triliun. Terima aja berapa ratus triliun. Ambil dari situ aja ya Pak Prabowo. Please. Setuju nggak? Orang miskin sengsara kena PPN 12%, orang kaya justru dapat pengampunan pajak. Loh kok bisa kok? Nah ini dia teman-teman ya. Banyak yang bilang dan tanya stigma ini ke aku. Kok bener gak sih kalau misalnya orang miskin itu akan semakin terperas atau tertekan dengan kenaikan PPN jadi 12%? Dan kemudian kok tiba-tiba ada wacana nih bakal ada tax amnesty jilid 3 di mana orang-orang kaya akan dapat pengampunan pajak. Nah menurutku teman-teman ya, ini dua topik yang perlu dipisahkan walaupun masih dalam konteks perpajakan. Dimana kalau PPN itu kan sebenarnya pajak pertambahan nilai, dan itu memang akan dibebankan atau ditanggung oleh konsumen. Nggak hanya orang miskin doang atau kaum mendang-mending, kaum menengah ke bawah, nggak seperti itu. Orang kaya pun kalau misalnya dia melakukan konsumsi, dia juga akan menanggung PPN 12% atas barang atau jasa yang dia konsumsi tersebut. Kemudian terkait dengan tax amnesty ya memang lah ya, ini yang namanya proyek penerimaan negara. Tetapi ada baiknya juga buat kita ikut yang namanya tax amnesty nanti di saat sudah terbit ya peraturan pelaksananya. Karena apa? Karena tax amnesty sendiri itu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk memurnikan aset-aset yang kita miliki tapi selama ini belum pernah dilaporkan di SPT, dan aset-aset tersebut diperoleh dari penghasilan yang tidak pernah dibayarkan pajaknya. Dan kalau kita ikut tax amnesty seperti jilid-jilid sebelumnya, itu yang namanya dosa-dosa masa lalu kita seolah-olah diampuni ataupun ditutup celahnya untuk bisa diperiksa kantor pajak. Sebenarnya ini worth it juga, nggak harus untuk orang kaya. Kalau kalian merasa kaum mendang-mending tetapi selama ini punya penghasilan dan itu membuat kalian bisa menghidupi diri sendiri serta punya aset, ya ikut tax amnesty juga boleh dipertimbangkan. Sungguh sangat miris ketika kita menyaksikan program pemerintah ini. Keputusan yang benar-benar tidak berpihak kepada kita rakyat Indonesia, khususnya rakyat Indonesia yang kehidupan ekonominya pas-pasan. Kita yang miskin papa, para kaum buruh, para petani, para nelayan, hidupnya yang pas-pasan pasti akan terus semakin menjerit karena dicekik dengan program pemerintah ini. Coba kita bayangkan dan coba kita renungkan kembali. Dalam setiap pidato dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau selalu mengatakan bahwa dia akan berjuang untuk mensejahterakan kita-kita yang miskin papa, kita-kita yang orang kecil, terutama kepada para kaum buruh, kepada tukang serabutan, kepada para petani, para nelayan, dan lain sebagainya. Apakah dengan kenaikan pajak dari 10% menjadi 12% ini merupakan bentuk keberpihakan dari pemerintah kepada kita yang miskin papa ini? Pantaskah di saat kehidupan ekonomi sedang pas-pasan, sedang dalam kesulitan, tiba-tiba pemerintah menaikkan PPN yang dulunya 10% menjadi 12%. Dan ini mungkin menjadi PPN tertinggi di wilayah Asia. Terus terang, banyak sekali warganet yang mengecam, yang menolak kenaikan PPN menjadi 12% yang akan berlaku dari awal Januari 2025 mendatang. Bahkan seorang mantan calon presiden Bapak Ganjar Pranowo juga ikut menyuarakan bahwa ini bukan momen yang tepat, ini bukan saat yang tepat untuk kenaikan PPN dari 10% menjadi 12% itu. Rakyat Indonesia hari ini sedang berjuang untuk bangkit
untuk memulihkan kembali kehidupan ekonomi mereka. Di mana kira-kira hati nurani dari seorang pemimpin yang ada di bangsa ini? Dari para pengambil keputusan? Di mana kira-kira keberpihakan dari wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat? Lihatlah bahwa betapa susahnya kehidupan rakyatmu hari ini. Masih pantaskah PPN yang dulunya 10% dinaikkan menjadi 12% ini? Apakah ini yang namanya bentuk keberpihakan dari pemerintah untuk mensejahterakan kita rakyat Indonesia? Terus terang, yang miskin papa pasti hanya berlinang air mata. Mereka menjerit, mencari sesuap nasi. Untuk kehidupan sehari-hari saja sudah sangat susah. Ditambah lagi, bukannya pemerintah mencari solusi untuk membantu masyarakatnya, untuk membantu rakyatnya yang sedang susah, tetapi malah mengambil sebuah keputusan, membuat sebuah program yang pada akhirnya hanya mau menambah, hanya mau menyengsarakan kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Pemirsa sekalian, berikut ini saya ingin mempersembahkan kepada pemirsa untuk kita bersama-sama mendengar bagaimana suara dari seorang Ganjar Pranowo yang ikut menyimak, yang ikut menolak bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% ini adalah keputusan yang baik, adalah program yang baik, tetapi ini bukan momen yang tepat. Ini bukan waktu yang tepat. Alangkah elok dan alangkah bijaknya kalau pemerintah kembali untuk melihat, untuk kembali mempertimbangkan dengan melihat fenomena, dengan melihat fakta-fakta, dengan melihat situasi terkini dari masyarakat Indonesia keseluruhannya. Jangan hanya menilai kehidupan orang-orang yang hidupnya di kota besar. Tetapi mari turunlah ke daerah-daerah 3T. Terus terang, banyak rakyat Indonesia yang hari ini sedang menjerit, yang sedang susah untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari lapangan pekerjaan. Tetapi kenapa pemerintah malah membuat program yang bukannya untuk memudahkan rakyat, yang bukannya untuk menyelesaikan persoalan dari kesengsaraan yang dimiliki oleh rakyat ini, tetapi malah menambah beban kepada masyarakat Indonesia. Makanya dalam awal cuplikan video tadi saya katakan bahwa yang kaya, dia akan semakin kaya, dia akan semakin makmur, dia akan semakin sejahtera. Tetapi kita yang miskin papa, kehidupan kita akan semakin menjerit karena dicekik dengan program-program pemerintah yang menurut saya tidak tepat saat ini. Tidak tepat di awal tahun 2025 bila PPN itu dari 10% menjadi 12%. Mari kita simak bersama-sama komentar yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Teman-teman, hari ini kita berhadapan dengan sebuah kebijakan yang bisa membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Penerapan PPN 12% berlaku. PPN yang sempat menjadi Pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% masyarakat terkena dampak. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Jauh di atas Malaysia yang hanya 8%, Singapura 7%, dan Thailand 7%. Meski ketiga negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kita, itulah keadaannya. Tentu ada niat baik di dalam kebijakan ini. Namun, ia mungkin datang pada saat yang salah dan pukulan terberatnya akan diterima oleh mereka yang paling rapuh,
Mari kita cermati fakta ini bersama. Dengan kenaikan PPN 12% ini, tiap bulan keluarga miskin akan kena tambahan beban pengeluaran sebesar Rp101.880. Kelompok rentan miskin kira-kira akan terbebani Rp153.871. Dan untuk kelas menengah, dia akan kena Rp354.293. Di atas kertas, kebijakan ini akan meningkatkan pendapatan di negara. Tapi di lapangan, kebijakan ini memaksa rakyat mengurangi konsumsi, mengorbankan tabungan, atau terjerat utang. Ini bukan soal menyalahkan siapa, tetapi hanya soal mengajukan pertanyaan yang layak diajukan. Apakah ini sebuah keadilan? Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Saya akan memberikan catatan. Komplikasi pertama, kerapuhan ekonomi. Diakui atau tidak, kenaikan PPN 12% datang pada saat yang salah ketika ekonomi kita sedang melemah. Deindustrialisasi dini menghantam fondasi ekonomi nasional. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kita merosot dari 23,56% di tahun 2014 menjadi hanya 19,28% pada 2024 ini. Pabrik-pabrik tutup, mesin-mesin mati, dan buruh-buruh kehilangan pekerjaan. Ini pertanda yang sangat jelas bahwa sektor produktif kita yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi sedang melemah. Apa jadinya jika pabrik mati? Bahan-bahan baku tidak terolah menjadi produk, rantai pasokan terganggu, dan pasti lapangan kerja akan hilang. Ketika daya beli turun, perekonomian semakin lesu, dan kenaikan PPN dengan sendirinya memperburuk situasi. Harga-harga naik, konsumsi berkurang, dan roda ekonomi berputar makin melambat. Untuk komplikasi kedua, ada jebakan lapangan kerja informal. Kita juga menyaksikan fenomena berbahaya yang kita temui pada sektor lain. Apa itu? Turunnya penyerapan tenaga kerja formal. Pada 2029 sampai 2014 umpama, kita mampu menciptakan 15,6 juta pekerja formal. Tetapi, apa yang terjadi pada hari ini? Selama 5 tahun terakhir, angka itu anjlok menjadi hanya 2 juta pekerjaan. Ledakan sektor informal hanyalah isyarat bahwa ekonomi sebuah negara sedang memburuk. Orang harus bertahan hidup dengan cara apa saja. Biro Pusat Statistik mencatat 83,83 juta pekerja atau kurang lebih sekitar 57,95% dari total pekerja Indonesia bertahan hidup di sektor informal. Mereka luar biasa. Dalam situasi ini, kenaikan PPN akan membuat usaha kecil kian tertekan. Ketika masyarakat tidak mampu membeli barang dagangan mereka, siapa yang akan bertahan? Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Catatan pada komplikasi ketiga adalah penurunan kelas menengah. Teman-teman, berbagai informasi akan kita share. Kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi suatu bangsa. Mereka konsumen, mereka penabung, sekaligus penggerak utama perekonomian kita. Namun, dalam 5 tahun terakhir ini, 9,48 juta orang terdepak dari kategori kelas menengah. Mereka yang dulunya mampu membelikan buku untuk anak-anak mereka, kini harus memilih antara makan atau membayar cicilan. Pada 2019 lalu, statistik mencatat 57,33 juta orang berada dalam kategori kelas menengah. Hari ini hanya ada 47,17 juta. Ini alarm bahaya kelas menengah yang melemah, berarti ekonomi stagnan. Dan ketimpangan melebar. Indeks Gini kita naik dari 0,30 menjadi 0,385.
Kesenjangan sosial seperti ini jika dibiarkan akan memicu ketidakpuasan, keresahan, dan potensi ketidakstabilan. Untuk komplikasi keempat, catatan saya adalah menurunnya kapasitas menabung. Data dari Bank Indonesia menyatakan bahwa tabungan rumah tangga turun dari 6,3% pada 2023 lalu menjadi hanya 4,28 juta per rekening. Di sisi lain, konsumsi meningkat mencapai 74,5% dari pendapatan. Apa artinya? Rakyat kita sudah menguras tabungan untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi ruang untuk keperluan darurat atau investasi kecil-kecilan. Beban PPN 12% akan semakin memperparah situasi ini. Ketika pengeluaran harian naik, sementara pendapatan tetap. Solusinya hanya dua. Rakyat mengurangi konsumsi atau mengambil utang. Keduanya adalah jalan buntu. Teman-teman, komplikasi kelima dalam catatan saya adalah dampak ekonomi makro dan tentu PHK massal. Peningkatan PPN 12% akan memicu inflasi kurang lebih 4,11%. Harga barang naik menjadi 9%, konsumsi rumah tangga akan turun ya kira-kira 40,68 triliun dan output ekonomi anjlok 79,71 triliun. Apa artinya? Roda perekonomian melambat hingga hanya 4,03%, jauh dari proyeksi World Bank sebesar 5,1%. Data-data ini mudah-mudahan bisa menjelaskan imajinasi kita terhadap kondisi ekonominya. Untuk sektor retail, manufaktur, dan jasa menjadi korban yang pertama. 550.000 kurang lebih pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan akibat perusahaan-perusahaan yang merugi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo dalam menanggapi kenaikan dari PPN yang dulunya 10% kini menjadi 12% itu. Ya, di awal Januari 2025, pemerintah akan menetapkan bahwa kenaikan pajak PPN yang dulunya 10% akan menjadi 12%. Apakah ini merupakan bentuk keberpihakan dari pemerintah kepada kita, masyarakat Indonesia? Saya katakan bahwa tidak. Karena kita bisa melihat fakta-fakta di lapangan yang ada di sekitar kita. Bahwa kehidupan masyarakat Indonesia hari ini baru pelan-pelan mereka bangkit. Baru pelan-pelan mereka mulai merintis. Baru pelan-pelan mulai tumbuh kembali. Ketika bangsa ini dilanda oleh COVID-19 yang benar-benar telah membawa keterpurukan khususnya dalam sektor ekonomi yang ada di bangsa ini. Kita pastinya merasa bangga ketika mendengar pidato dari seorang Presiden Prabowo yang katanya akan berpihak kepada kita orang-orang kecil dengan cara mensejahterakan para kaum buruh, para petani, para nelayan, para pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Tetapi kita semua dikejutkan dengan kebijakan pemerintah yang menurut saya kebijakan ini sangat tepat. Kebijakan ini sangat baik bila diterapkan ketika ekonomi di bangsa ini sudah benar-benar stabil. Banyak sekali kita temukan di emperan-emperan jalan masyarakat Indonesia yang sedang berjuang untuk melawan
kehidupan ekonomi mereka yang dulunya sudah terpuruk gara-gara pandemi COVID-19 itu. Mereka berjuang untuk menafkahi keluarga mereka dengan cara-cara yang halal. Tetapi ketika dengan kebijakan ini, di mana kira-kira hati nurani dari pengambil kebijakan ini? Ayolah, para pengambil kebijakan, tolong pertimbangkan kembali bahwa program Anda memang bagus. Kebijakan Anda ini memang adalah kebijakan yang tentunya akan meningkatkan ekonomi rakyat. Tetapi sekali lagi saya garis bawahi bahwa ini bukan waktu yang tepat. Ini bukan saat yang tepat. Mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, ketika kehidupan ekonomi dari masyarakat Indonesia, khususnya yang orang-orang miskin, yang rakyat jelata, yang para buruh, para nelayan, para petani, ketika sudah stabil, itu adalah waktu yang tepat. Silakan PPN 12% itu diberlakukan. Para wakil rakyat yang terhormat, banyak sekali penolakan-penolakan yang saat ini sedang berseliweran di media sosial dengan hashtag tolak PPN 12%. Artinya bahwa rakyat belum sanggup. Kami yang orang kecil belum siap untuk menerima kebijakan dari pemerintah ini. Tolong dengarkan keluh kesah dari rakyat jelata ini, dari orang-orang kecil. Jangan mengambil sebuah kebijakan tanpa pernah mempertimbangkan dengan kehidupan rakyat yang ada di Indonesia ini. Cobalah lakukan survei dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Itu yang kami harapkan, agar keputusan ataupun kebijakan itu benar-benar bisa diterima oleh kami masyarakat Indonesia. Anda bisa menjadi wakil rakyat, Anda bisa menjadi pemimpin, itu karena dipilih oleh rakyat. Tentunya rakyat punya harapan bahwa segala keputusan, segala kebijakan harus benar-benar berpihak kepada rakyat. Jangan seperti ini, bukannya membawa kesejahteraan, tetapi malah mencekik rakyat yang pada akhirnya akan mencapai puncak kesengsaraan yang sedalam-dalamnya. Pemirsa, semoga saja kita semua bisa bersatu hati menyuarakan bahwa kita belum siap untuk menerima di awal tahun 2025 ini PPN itu menjadi 12%. Berilah kita waktu, berilah kita ruang untuk sedikit bergerak. Mari kita sebagai rakyat Indonesia bukannya mau menolak, tetapi ini adalah waktu yang belum tepat. PPN yang dulunya 10% dinaik menjadi 12% itu. Begitulah kira-kira.